Selamat sore para pengunjung, rekan-rekan, terima kasih sudah hadir di Arjakarta Papers 2026. Ini rangkaian bincang-bincang ngobrol kita lanjutkan sore ini untuk mendengarkan pengalaman dari rekan-rekan kita yang saya menyebutnya ini para perupa atau para seniman yang sangat heroik. Mereka menempuh jalan hidup yang penuh perjuangan, menggeluti seni grafis atau seni cetak grafis, printmaking. Tetapi praktek ini hidup terus di dalam memperkaya perkembangan seni rupa Indonesia modern, bahkan sejak awal bisa dibilang. Kemudian dari masa ke masa selalu muncul komunitas-komunitas pelaku cetak grafis ini di berbagai tempat di Indonesia. Tentu saja salah satu tempat yang paling banyak teman-teman pelaku seni grafis atau cetak grafis adalah Jogja. Untuk itu kita senang sekali kedatangan rekan-rekan dari Jogja. Ada rekan-rekan yang nanti akan bicara, ada rekan dari Crack Printmaking Studio yang juga memberikan workshop. Selesai yang bincang-bincang, mereka akan memberikan workshop screen print ya, cetak saring. Kemudian ada lagi dari komunitas, dari rekan-rekan dari Grafis Minggiran Jogja, ada Denny dan Dewa yang akan kita ajakin ngobrol-ngobrol. Rekan-rekan saya persilakan untuk naik ke panggung. Para pejuang grafis Indonesia. Pejuang loh ini. Berat. Tadinya mau ngajakin yang lain-lain juga ya, komunitas, tapi kan banyak banget. Tapi kebetulan ada teman-teman Crack yang mengisi di sini. Kemudian terpikir juga untuk wah ini yang lebih senior harus diajakin ya, Bapak Denny ini. Ya kan senior dan Mas Denny dan pejuang grafis sudah lama. Kalau nggak salah dengar atau tidak salah hitung, Grafis Minggiran itu sendiri akan merayakan usia 25 tahun ini. 2021 gitu ya. 2001. Berarti 25 tahun ini. Bayangkan seperempat abad memperjuangkan keabadian seni grafis di Indonesia. Itu prestasi atau pencapaian yang enggak main-main. Terima kasih juga Pak Zamzam dari Get Back Parlor yang mendukung, selalu memberikan dukungan buat teman-teman pelaku seni grafis di Jogja khususnya. Nah kita ngobrol dulu deh. Buat teman-teman, terutama teman-teman dari Crack dan Minggiran, format membentuk kolektif, pilihan membentuk kolektif itu karena apa? Karena beban hidup memang harus berat dan harus perlu dipikul bersama, atau ada pertimbangan lain, atau itu modusnya sama sekali di luar persoalan artistik lah. Modusnya itu lebih pada praktek-praktek yang ingin menjangkau misalnya menjangkau publik yang lebih luas, bentuk-bentuk interaksi, bukan hanya melalui karya tapi juga praktek-praktek yang melampaui sekedar cetak grafis atau gimana, atau bawaan dari watak utama cetak grafisnya itu. Cetak grafis itu kan salah satu katakanlah kualitas yang bisa kita dapatkan adalah watak demokratisnya gitu kan, karena dia bisa dicetak jadi banyak, bisa 100, bisa 1000, bisa 5 dan segala macam. Dan karena itu kalian terbiasa dengan membayangkan kerja yang bisa dibagi ke banyak orang. Saya nggak tahu. Jadi mungkin siapa duluan nih
Bapak dosen, Bapak Denny mungkin yang senior duluan, grafis minggiran. 25 tahun loh kamu memperjuangkan seni grafis Indonesia. Oke, selamat malam untuk semua yang sudah hadir di Jakarta Art Papers ini. Sebelumnya mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Enin, nama saya Denny Rahman. Saya di sini mewakili teman-teman grafis minggiran untuk mencoba berbagi. Nah, tadi langsung aja dari pertanyaannya Mas Enin, apa sih modus kemudian kita membuat atau berkumpul di grafis minggiran itu sebagai kolektif. Mungkin waktu pertama kami berdiri belum mikir sejauh bagaimana sebuah kolektif itu harus berjalan atau bekerja. Pertimbangan kami sebenarnya sederhana pada waktu itu, pada waktu kami masih kuliah, bahwa sedikitnya ada 3 kebutuhan gitu ya. Pertama adalah kebutuhan berbagi ruang dan berbagi alat, ya, oke, berbagi alat. Karena pada saat kami masih kuliah gitu ya, kita tidak cukup puas dengan bekerja di kampus yang mempunyai waktu keterbatasan. Kita harus berbagi dengan banyak orang, itu banyak mahasiswa. Maka kita membutuhkan orang yang lebih sedikit lagi untuk berbagi alat studio seperti itu. Kemudian selain berbagi alat dan studio, ada kebutuhan lainnya, yaitu berbagi pengetahuan. Karena masing-masing dari kami mempunyai kespesialan ya. Ada yang jago cukilnya, ada dicetak tinggi, ada yang cetak dalam dan cetak saring dan lain-lainnya gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah support pada saat kita akan pameran gitu namanya. Saling support dalam menjadi support system untuk teman-teman ini butuh kertas, butuh kita mau pameran, ya saling support, iuran segala macam. Sebenarnya itu yang mendasari kenapa kemudian kita betul kolektif itu, sederhana seperti itu. Oke. Kalau dari Crack gimana nih? Hampir sama sebenarnya Mas Enin, tapi karena Crack itu di awal konsep motivasinya adalah share studio. Jadi bagaimana punya ruang bersama, punya alat produksi bersama. Karena gini, saya sempat ngobrol juga sama Mas Denny, apa yang terjadi hari ini itu ketika mahasiswa grafis lulus dari kampus, dia kesulitan untuk terus membuat karya grafis. Karena aksesnya terhadap studio berarti selesai. Karena aslinya cuma ada di kampus. Nah itu sebenarnya yang mau dilihat bahwa ya grafis punya ciri alat produksi yang bisa, yang nyamannya sebenarnya ditanggung bareng-bareng. Okay. Kolektif gitu kira-kira. Nah Crack gitu, nah kemudian apa yang terjadi di dalam untuk menjaga nafasnya, akhirnya Crack membuka agak lebih luas gitu ya. Akhirnya Crack hari ini menjadi salah satu kolektif grafis yang mempertahankan karakter interdisiplin. Jadi nggak hanya anak grafis yang ada di Crack, tapi kemudian teman-teman yang punya disiplin yang lain itu ada di Crack juga untuk mempertahankan itu. Kira-kira gitu Mas Enin. Oke. Perlu langsung bisa kita verifikasi nih klaimnya tadi dengan mungkin Dewo, kita verifikasi lewat Dewo. Kalau saya nggak salah katanya salah satu anggota termuda ya baru di Minggiran. Itu berguna nggak sih studio-studio ini buat kamu sebagai yang baru lulus atau baru berminat pada seni grafis gitu. Gimana pengalaman? Ya tentu ya, sangat berguna, bahkan sangat terverifikasi berguna ya. Kamu sungkan aja ya, enggak Pak. Ada senior ya. Jujur aja. Kalau saya berguna tapi saya agak menyesal, gitu nggak apa-apa juga. Enggak.
Nggak Jujur apa-apa. ini memang sangat berguna. 2 tahun ini saya bergabung dan ikut membantu di sana juga. Saya juga melihat banyak banget kayak mahasiswa, bahkan dari mahasiswa sampai dari seniman juga sering ke sana. Jadi kayak menurut saya grafis pinggiran ya suatu tempat ya untuk alternatif lain dari kampus, dari teman-teman yang belajar di kampus, lulus, udah nggak bisa akses kampus kan, ya ke grafis pinggiran kami siap untuk membantu mencetak Oke. dan berkarya bersama di sana gitu. Eh, Kalau dari setahu saya kan teman-teman ini juga berjejaring ya dengan kolektif-kolektif dari berbagai daerah yang tempat lah, yang katakanlah kurang lebih fokusnya tuh pada cetak grafis gitu. Pernah ada yang riset atau mencoba bikin mapping nggak? Mungkin dari Crack atau dari Minggiran, ada berapa sih jumlahnya? Kalau didengar-dengar kok banyak gitu, tapi saya nggak tahu. Mungkin pernah ada yang melakukan semacam mapping sederhana. Kalau secara detail mungkin nanti Brito ya bisa cerita karena Brito lo pernah bikin ini kan. Bertambah, Ya, berkurang ya. gitu kan macam-macam lah ya. Tapi mungkin aku ini Mas, aku mau mencoba ini menurut penerawangan, menurut keyakinan saya gitu ya. Jadi menurut keyakinan saya dalam di kolektif seni grafis itu ada 3 tipe nih, atau tipologinya ada 3. Pertama adalah kolektif yang menggunakan seni grafis sebagai alat atau medium untuk aktivisme pergerakan. Itu kayak teman-teman Taring Padi gitu ya. Jadi dia menggunakan Taring Padi kan di akhir 90-an itu dia menggunakan kebanyakan cetak tinggi gitu untuk membuat poster-posternya ya. Tetapi sebenarnya mereka bukan tidak seluruhnya adalah teman-teman grafis dan bukan kolektif grafis sebenarnya. Tapi kolektif yang memanfaatkan atau menggunakan medium grafis untuk aktivismenya itu. Kemudian termasuk kalau di luar sekarang ada punk rock sulap tuh dari Malaysia. Ada dari KK, Kota Iya. Kinabalu. Iya. Itu sama pokoknya tipologinya dengan Taring Padi kalau menurut saya. Nah, kemudian ada kolektif yang dia fokusnya ke edukasi gitu ya. Dan bagaimana syiar gitu, syiar grafis gitu. Itu seperti Isinya mungkin saya, para dai grafis. saya harus mention ininya Mas Devi dulu, bukan Cidamar apa namanya? Red Point. Oh, Red Point. Entah itu Sebagai studio ya. sebagai studio gitu karena Red Point dulu termasuk kami juga banyak belajar dari Mas Devi. Walau mungkin ada yang bertanyakan mungkin Red Point itu bukan kolektif tapi kumpulan yang memang tidak mendeklar sebagai kolektif. Tapi kami melihatnya itu sebagai tipologi dalam menggunakan seni cetak grafis ini dalam kesehariannya. Nah, Red Point kemudian ada grafis minggiran. Nah, grafis minggir juga hampir sama. Jadi kami lebih ke pengembangan pengetahuan di seni grafisnya. Jadi kita bikin workshop kegiatannya gitu, kemudian mencoba mencari alternatif bahan dan teknik ya dalam perkembangan seni cetak grafis gitu. Lalu ada lagi dia yang tipenya itu sebagai medium aktivitas yang lebih keseharian dan mungkin itu lebih populer gitu ya, seperti teman-teman Crack itu ada di tipe itu tuh, teman-teman Crack lalu grafis huru-hara itu ada di situ. Mereka menggunakan medium grafis itu untuk
Bersentuhan dengan iya persoalan sehari-hari. Tapi itu cair ya Mas, ya enggak kemudian itu absolut bahwa ini hanya begini. Karena Craig juga bisa melakukan apa namanya workshop yang edukasi juga bisa juga gitu seperti itu. Grafis pinggiran juga bisa melakukan itu, tapi lebih fokusnya gitu. Itu. Nah, untuk jumlahnya nanti itu bisa melengkapi ya, karena itu kan perkaranya sebagai sebuah kolektif itu timbul tenggelam gitu ya. Muncul berapa tahun hilang, berapa tahun. Nah, nanti kita lanjutkan kenapa bisa seperti itu. Oke. Gimana tuh? No. Maksud saya bukan perkara jumlah sih, bukan persoalan kuantitas, tapi juga fakta seperti yang disebut Denny barusan, yang dia memang fluktuatif lah, kalau jumlah pasti naik turun. Tapi fakta bahwa dari generasi ke generasi pilihan apa namanya untuk memanfaatkan seni grafis tuh sebagai landasan untuk bekerja, berkarya dan bergerak bareng tuh kan ada terus tuh, kayaknya nggak pernah ini deh, nggak pernah dibilang mati total tuh nggak pernah, terus ada gitu. Itu kenapa dan bagaimana situasinya hari ini? Mungkin bisa dimulai dengan gini Mas, kami di Crack 2024 melibatkan Mas Denny juga, kami mencoba meriset ngeliat gimana rekam jejaknya grafis di Indonesia sebenarnya. Kita coba ke beberapa tempat, kita ke Galnas, bahkan sampai ke Andri, sampai ke teman-teman di Bandung di Civas dan segala macam. Kita lihat apa yang terjadi sebenarnya dengan itu semua. Kalau menurut saya, kalau ngomongin kolektifnya, itu perkaranya sangat banyak variabel, terutama definisi kolektif yang dipahami tiap generasi itu kayaknya beda-beda akhirnya. Akhirnya beda-beda. Kalau di era-era ya mungkin 2090 akhir gitu, itu kesadaran bahwa grafis itu menjadi alasan untuk bikin kolektif itu karena didasarkan sama yang tadi kayaknya, akses terhadap alat produksinya. Tapi belakangan kemudian itu menjadi satu hal yang dikenal banyak dan luas sebagai tren. Akhirnya ya seakan-akan kalau kuliah seni rupa harus punya kolektif. Jadi gak seni rupa kayaknya kalau gak kolektifan gitu. Nah itu juga yang membuat akhirnya ada beberapa kolektif yang sumur jagung lah misalnya kita ngomong ya. Jadi muncul satu kali mukul, dua kali mukul, bikin pameran, tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba selesai. Terutama juga ada kolektif yang memang lahirnya memang di kampus. Misalnya ada modus kolektif yang lahir karena pengelolaan studio di kampus. Perangkatan gitu, punya kolektif. Yang gitu-gitu ya setelah lulus kuliah ya kolektifnya selesai, bubar. Itu banyak variabel, cuman sepertinya grafis sendiri ternyata itu sering banyak yang bingung grafis ini apa gitu. Makanya kita di 2024 bikin festival seni grafis, tapi kita taruh kata cetak di tengahnya. Karena itu kayaknya identitas yang paling membedakan grafis kemudian dari saudara-saudaranya yang lain. Nah, akhirnya itu yang dilakukan Craig sebenarnya. Bagaimana mempopulerkan lah istilahnya bahwa grafis itu cetak. Gitu, seni cetak grafis, sehingga kami nyebutnya gitu akhirnya. Gitu mungkin Mas Adin. Oke. Terima kasih tuh udah diingetin karena jangan apa namanya supaya kita nggak terperangkap juga nih ya acara kita ngobrol-ngobrol seperti ini di acara Art Jakarta Papers. Acara ini sendiri seperti mengajukan keutamaan kertas gitu kan. Kemudian dihubung-hubungkan dengan grafis, cetak grafis. Nah ini ada dua arah yang berbeda. Cetak grafis meskipun memang mulainya atau pada umumnya membutuhkan kertas sebagai media utamanya, tapi dia bisa melakukan proses cetak
terhadap apa aja sebenarnya, mau plastik t-shirt yang kita pakai kalau bergambar atau apa itu juga cetak grafis, screen print. Sementara kertas sendiri juga tampaknya menolak sudah cukup banyak praktek teman-teman kita perupa yang menggunakan kertas dan memperlakukan kertas sebagai upaya untuk menolak bahwa kertas itu nasibnya cuman bidang gambar. Jadi Widi Pangestu tuh malah materialitas kertas yang jadi fokus karyanya. Kemudian ada banyak lah ya. Seperti juga grafis jadinya kan yang bahwa untuk menunjukkan kemampuan atau keunggulan proses cetak tidak selalu membutuhkan kertas gitu kan. Kalau nggak salah misalnya mungkin 10 tahun terakhir banyak juga ya yang mulai ngomong soal printmaking as in the expanded field gitu. Mungkin teman-teman bisa dari Dewo yang baru nih, generasi baru, membayangkan atau bahkan mungkin jangan-jangan sedang gitu mempraktekkan satu perluasan, satu praktek yang memperluas atau bahkan kalau enggak atau ekstrimnya gitu melanggar definisi grafis yang konvensional gitu, mungkin ya kalau ada mungkin bisa cerita atau Anda punya pengalaman terlibat dalam proyek yang menunjukkan bahwa apa yang disebut cetak itu sekarang diperlakukan atau dilakukan dengan cara yang bisa sangat luas dan nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain supaya kita yang di sini juga mungkin terbatas ya pengetahuan dan pengalamannya nyangkain bahwa Lito ya, Etsa ya, jangan-jangan printmaking ini udah kemana-mana juga gitu. Iya, baik Pak. Tentu ya, menurut saya sangat luas ya. Setelah atau bahkan sebelum lulus pun banyak sekali ya, menurut saya eksplorasi di seni grafis atau di printmaking ini. Di grafis pinggiran pun saya juga mengalami itu ketika bersama teman-teman grafis pinggiran dan ada teman-teman magang. Di sana juga proses cetak nggak melulu di kertas. Kami juga bereksplorasi dicetak itu di gipsum, menggunakan medium gipsum, mencetak di gipsum. Jadi gipsum itu dibubuhkan ke atas matriks, lalu dikeringkan. Nah, tinta yang berada di matriks itu akan berpindah. Nah, itu medium, itu menurut saya juga salah satu perluasan ya dari medium cetak yang tidak hanya di kertas. Kalau dari cerita pribadi dari saya sendiri pun sebenarnya saya juga sedang mengembangkan medium lain seperti bioplastik. Seperti itu, material biodegradable yang ya kertas juga termasuk biodegradable, tapi saya juga sedang mengembangkan itu juga sebagai nantinya saya jadikan sebagai medium cetak nanti sebagai perluasan itu tadi Pak. Seperti itu. Oke, kalau ngomongin expanded printmaking sekarang gitu, itu memang harus punya punya, kalau karena saya sebagai pengajar ini di studio grafis gitu, ya sebelum sampai ke expand, kamu harus menguasai dulu akarnya sih. Karena apa? Kalau udah tahu dari situ, nanti mau ngembangin kayak gimana aja oke. Nah, itu karena kamu dosen tapi kan? Iya, atau gimana nih? Kamu pribadi berpandangan seperti itu atau karena saya dosen? Oh, karena dosen. Jadi harus ngasih tahu dulu tahapannya dong. Karena kita jadi mau tidak mau Anda menjadi fundamentalis grafis. Iya. Okay. Begini. Jadi di printmaking sekarang itu kan ada printmaking konvensional dan printmaking kontemporer gitu ya. Nah, kalau Paul Caldwell bilang itu membagi ya. Jadi kalau printmaking konvensional itu ada metrik fisik. Dan kemudian dikembangkan dengan berbagai medium yang perkara mau dicetak, mau di kertas, mau di apa.
Oke. Kemudian ada printmaking kontemporer itu metrik itu bisa non fisik berupa data. Bisa seperti itu. Nah, pengembangan seni cetak grafis ke sekarang kalau kita sama-sama mengamini bahwa ada yang namanya expanded printmaking, itu kalau kita lihat dia pasti punya akar gitu loh. Punya akar maksudnya oke, dengan dia mencetak di berbagai medium dengan presentasi yang segala macam pasti ada. Dia rootnya mau pakai cetak tinggi atau cetak dalam, mau cetak saring. Hanya kemudian itu yang dipresentasikan berbeda, tidak hanya dua dimensional kertas gitu. Tapi kemudian bisa diakrilik kayak karya-karyanya kalau di Indonesia itu kayak Mario Nasution gitu ya, dengan berlayer-layer. Itu kan sebuah perlakuan terhadap teknik cetak yang tidak konvensional dengan dua dimensional kertas seperti itu gitu. Tapi semuanya ada rootnya gitu. Makanya saya bilang kalau mau expanded lo harus tahu dulu yang konvensionalnya, karena begitu lo kembangin lo tahu gitu loh. Gitu. Gimana? Ya, Teman-teman Mas. di Crack gimana? Ada project kah atau ada inisiatif untuk apa? Atau yang bisa kita anggap sebagai ini definisi cetak udah diperluas atau bahkan dilanggar atau apalah? Di akhir 2024 kemarin Desember kita bikin festival, kita bagi gedung Katamsi isi Jogja 3 lantai itu dengan 3 kuratorial yang berbeda. Nah di lantai 2 kebetulan saya dan teman-teman S House, ada Gintani, ada Han dan macam-macam yang mengkurasi karya di sana. Kita mau menunjukkan hari ini kira-kira apa yang kemudian didefinisikan sebagai expanded printmaking. Nah salah satu senimannya ada nih, hadir nih, Asun dari Grafis Suruhara. Adi Sundoro dari Grafis Suruhara. Nah kita akhirnya sepakat bahwa kalau ngomongin expanded berarti dia kan harus melampaui apa yang dipercaya sebagai konvensinya. Yaitu teknik yang dibilang Mas Denny tadi, basicnya tadi semua harus selesai. Nah akhirnya kita melihat satu kata kunci yang bisa kita pakai untuk ngomongin expanded itu gestur. Mencetak sebagai gestur, sebagai satu perilaku, satu kecenderungan. Gitu. Nah itu yang kemudian kami lihat. Jadi kami lihat karena temanya pun watak waktu itu, watak cetak. Jadi kami mau melihat bagaimana waktu itu tetap kita pegang kunci-kuncinya, misalnya bahwa cetak dasar adalah matrix dan segala macam, editioning dan segala macam. Itu tetap kita lihat di situ. Nah, kita kemudian menemukan beberapa kejutan sebenarnya. Akhirnya kita ketemu Asun yang waktu itu menggunakan ferrofluid ya, Sun, untuk menggambarkan bagaimana cara kerja watak litografi. Tapi dengan penyajian yang lain gitu, dia menyajikan dengan satu box kaca akuarium, kemudian ada mesin yang bergerak di belakang menggunakan daya magnet dan ferrofluid itu untuk membuat cetakan itu lama-lama bergerak dan cetakan itu lama-lama muncul. Dia akan mengulang lagi, muncul lagi. Kemudian ada keset tuh siapa? Munif. Ada Munif yang kemudian mencetak keset dari tiap lembaga seni yang ada di Jogja. Untuk ngomongin jejak sebenarnya. Dan jejak itu sangat dekat dengan cetak saya kira. Untuk ngomongin jejak, terus kemudian keset itulah yang dicetak di atas kertas. Kami mau mencoba mengeksplor macam-macam. Misalnya ada Mas Budiono juga yang kemudian membentang kain di stupa, kemudian dia gosok itu kain. Sehingga bentuk stupanya berubah menjadi medium yang lain. Nah kita mencoba melihat itu, gestur mencetaknya itu. Karena akhirnya saya setuju Mas Denny bahwa ketika memahami dasarnya ada di mana, itu akan lebih mudah untuk mengekspan dia gitu. Tanpa untuk mengkhianati asasnya gitu kira-kira.
mengkhianati kitohnya gitu Mas. Kira-kira gitu. Nah itu yang pernah saya alami dengan teman-teman di Crack sebenarnya. Jadi untuk ngomong expanded ya berarti kita perlu lihat itu. Bagaimana jejak atau DNA cetak yang disetujui sebagai konvensi itu bukan hilang tapi kemudian diperluas sebenarnya. Ya, kira-kira gitu Mas. Terima kasih penjelasannya. Nah, berkenaan dengan praktek-praktek yang memperluas definisi cetak ini, aturan-aturan lama itu berkenaan dengan katakanlah aspek distribusinya itu gimana ya? Masih berlaku enggak? Misalnya kan konvensi itu memberikan posisi pada seni grafis untuk memenuhi itu tadi watak demokratisnya sehingga dia bisa diproduksi secara serial dan segala macam. Praktek-praktek baru ini kan bisa juga melanggar itu kan atau membatalkan itu. Itu gimana tuh buat teman-teman gimana? Jadinya jadi unik dia nih. Jadi enggak ini lagi nih. Apa namanya? Enggak berseri lagi nih karena apa namanya begitu spesifik aspek gesturnya tadi sehingga dia kayaknya enggak demokratis lagi nih dia. Nah, gimana tuh? Ada problematik semacam itu enggak buat teman-teman yang pegiat grafis ini? Kalau menurut keyakinan saya, nggak masalah sebenarnya. Karena kan kemudian ketika dia menjadi expand, itu juga dia punya auranya sendiri. Dan sebenarnya dalam hal expanded ini itu juga tidak melulu kemudian benar-benar memperluas secara ini ya konsepnya ya, banyak konsep cetaknya atau wataknya. Tapi yang lebih sederhana juga dalam expandnya itu dalam menghasilkan metrik itu menurut saya juga bisa expand di sana. Gini, ke konvensional dulu itu kan contohnya ya, metrik yang konvensional itu orang umpamanya bikin karya cetak dalam itu kalau enggak dry point dengan digoreng langsung atau dengan menggunakan teknik etsa. Dikasih ground, lalu diasam, lalu ada parit. Nah, untuk expand karena seni grafis itu dia juga mengikuti perkembangan teknologi gitu. Sekarang ada namanya laser engraving. Itu juga bisa dipakai kemudian untuk expand. Karena kemudian di sana tidak hanya tadi kalau saya bilang ke konvensional itu adalah fisik gitu ya. Itu juga udah bermain. Ada data juga kalau kita main laser itu kan ada digital juga yang bermain. Seperti itu. Kalau menurut saya, expand juga bisa seperti itu gitu. Penggunaan teknologi yang sekarang bisa dipakai kemudian untuk membantu dalam hal teknis itu juga udah bisa expand. Jadi kalau kemudian hasilnya tadi dibilang Mas Enin, bagaimana dengan distribusinya? Kalau udah jadi karya mah, ya udah. Saya pikir itu cuman butuh pengetahuan aja kemudian orang, iya kenapa bisa seperti ini gitu. Iya, saya hampir sama kayak Mas Denny sih, bahwa efek distributif itu juga akhirnya mengalami ekspansi sebenarnya, expanded ketika ngomongin expanded printmaking ya. Bahwa distributif itu nggak selalu ngomongin edisi ya akhirnya, tapi ngomongin ya bagaimana pertukaran pengetahuan itu juga saya rasa itu menjadi distribusi yang lain di expanded printmaking. Ya poinnya ada pada itu sih sebenarnya, bahwa expanded printmaking saya kira tetap tidak meninggalkan jejak DNA cetaknya yang konvensional. Nah agak tersesat memang kemudian seperti yang dibilang Mas Denny, agak tersesat kemudian memang kalau belum selesai dengan konvensinya, terus kemudian ngomongin expanded gitu. Itu kayaknya. Nah, kita ngomong soal distribusi pengetahuan tadi,
Aku pengen tahu nih, apakah ada nggak ya pelantar platform yang dikerjakan oleh teman-teman bersama-sama sehingga macam-macam jenis karya pendekatan termasuk pelaku ini bisa berhimpun bersama dan kemudian ketemu dengan publik gitu, ketemu dengan masyarakat luas. Setahu saya dulu ada misalnya forum semacam mini print bienal tuh masih enggak ya? Ya, acara-acara semacam itu atau inisiatif yang sama sekali berbeda gitu. Tapi dia menjadi semacam forum, menjadi pelantar, menjadi platform di mana praktek-praktek grafis yang katakanlah paling baru, paling menarik, paling seru diperbincangkan dan juga bisa dilihat oleh teman-teman publik atau dibagikan kepada pengetahuan itu tentang kecenderungan baru ini kepada publik yang lebih luas. Pengen tahu aja, entah di sini, di kota lain atau di mana aja. Oke, kalau grafis minggiran yang sudah dilakukan selama ini, termasuk dalam hal distribusi pengetahuan, kita sudah menyelenggarakan PSG Pekan Seni Grafis Yogyakarta sebanyak dari 17, 2 tahunan ya, sampai terakhir kemarin 2000 berapa, Pak? 2005 ya, 2025. Nah, kami menyelenggarakan Pekan Seni Grafis Yogyakarta itu memang lebih kepada memperkenalkan terus nggak memperkenalkan sih. Kita karena banyak teknik ya dalam seni cetak grafis. Yang pertama itu kita keluarin semua teknik tuh. Jadi dari cetak tinggi sampai cetak datar ada semua, digitalnya ada kalau nggak salah. Nah kemudian di penyelenggaraan kedua kami bikin pameran yang dia hanya memamerkan karya-karya dengan teknik cetak tinggi di tahun kedua itu. Kemudian setelah cetak tinggi kita keluarin teknik cetak saring, kemudian keluar lagi cetak datar, cetak dalam. Nah terakhir kemarin teknik cetak datar. Nah untuk yang ke depan kita akan bikin pekan seni grafis khusus untuk digital print. Dan nanti di akhirnya kita akan bikin yang expanded print. Nah selama penyelenggaraan itu kita bikin workshop yang memperkenalkan teknik-teknik baru di dalam pembuatan atau produksi karya printmaking. Seperti itu. Ya kalau kami sekali lagi saya harus mention Festival Seni Cetak Grafis 2024 kayaknya Mas. Ya karena di festival itu kami nggak ada beda. Jadi di festival itu ya kami niatnya kami mau bikin trilogi Mas. Itu dia kenapa festival ini namanya Trilogia. Festival ini namanya Trilogia, kami mau bikin trilogi. Di tahun kemarin kami ngomongin watak, selanjutnya kami akan ngomongin teknik, selanjutnya kami akan ngomongin expandednya. Arahnya sebenarnya hampir sama sebenarnya. Ya tapi memang kami di Crack sampai hari ini bersepakat bahwa tiga kali penyelenggaraan selesai. Kenapa? Kontraknya. Karena ya kita akan bikin yang lain kayaknya habis itu, gitu kira-kira gitu. Tapi itu akan jadi platform kami sebenarnya untuk ngomongin itu, mempertemukan antara publik. Karena satu contoh ketika kami bikin festival cetak yang pertama yang kemarin, tadi saya sudah ngomong bahwa di lantai 2 itu ngomong expanded printmaking, di lantai 1 pameran itu ngomongin arsip. Bahwa sejarah kita dibangun dari cetak. Mungkin ada yang kuliah sejarah atau apa, itu arsip itu jadi satu hal yang penting untuk ngomongin identitas sejarah. Nah, di lantai 3 kita ngomongin keseharian, material. Kaos, poster, stiker apapun itu kita ngomongin itu di lantai 3.
Nah kita mencoba melihat watak itu, kita bedah wataknya bahwa grafis itu sebenarnya bukan hal yang jauh gitu, tapi sehari-hari kita gunakan, bahkan kita temui setiap hari. Cuman kita susah mengidentifikasi aja bahwa ini produk grafis, tapi DNA itu ada di sana, gitu kira-kira. Platform itu yang kita gunakan. Ya Pak, ada yang mau ditambahin mungkin, siapa tahu generasi barunya mulai jenuh ini dengan cara-cara yang dilakukan seniornya. Wah, Nggak ada ini- terobosan atau Saya harap sih jenuh. Ah, Jadi biar ini yang membuat kami tidak maju-maju gitu, mungkin. Kalau menurut saya ini sudah, wah, baru mau jawab mantap ini. Nggak perlu, kamu nggak perlu mengafirmasi senior-seniormu ini terus-menerus. Ya, ya kerja-kerja yang sudah dijalankan grafis pinggiran atau crack sendiri pun itu menurut saya gimana ya, mantap Pak, sudah mantap Pak. Ya kami sebagai yang muda mungkin nanti juga akan lebih melanjutkan dan lebih mengevaluasi dan meluaskan lagi gitu. Tapi nanti Pak. Tapi untuk sekarang mantap, sudah sangat mantap Pak. Mantap. Gini misalnya, jadi aku Iya. nggak nanya ke mereka nih karena apa namanya kurang relevan ke generasi kamu lah. Dia mulai ngomong soal expanded field bahwa matriksnya itu nggak cuman fisik tapi sekarang data. Kemudian sekarang kita ngomong soal authorship. Dulu grafis itu pasti berkenaan dengan apa namanya craftsmanship gitu ya, kemampuan kepiawaian si pekerja grafisnya. Sekarang kalau kepiawaian kamu itu jadi prompting gitu, menjadi bahasa dan menggunakan AI, dan kemudian juga persoalan cetak juga, gestur cetak itu udah dilanggar kemana-mana, itu gimana gitu, kamu sebagai generasi yang lahir, yang aktif bersamaan dengan munculnya AI ini masih melihat grafis itu ada di mana ya dengan unsur baru seperti itu misalnya. Nah, ini mereka pasti nggak bisa jawab. Oh ini fundamentalis kok tadi udah ketahuan. Ya nanti kita akan dengar yang senior. Tapi kamu dulu, Wak. Ya saya rasa grafis sampai saat ini masih tetap berjalan beriringan Pak dengan perkembangan AI, bahkan dengan ketika sekarang kita bisa prompting di AI, buatkan dengan karya bla 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 dengan visual cukil gitu. Namun buktinya sekarang juga masih banyak teman-teman yang pegiat cukil dan lain-lainnya. Jadi menurut saya posisi printmaking atau seni cetak grafis ini akan sangat sukar sih Pak untuk tergeser karena kemurnian itu tadi. Gitu loh, Iman kamu teguh. betul gitu Pak. Oke, gimana Tok? Kamu ada komen ini? Kamu tadi yang udah ngomongin gestur, sekarang gestur tuh udah jauh dari waktu kamu bikin festival karena AI. Gimana nih? Mungkin satu hal yang AI nggak bisa bayar ke kita itu Ini adalah nggak bisa atau belum bisa nih? Kamu belum hati-hati. oke. Oke. Ya, benar-benar. Selama nggak ada yang bikin promnya nggak canggih, dia kayaknya belum bisa memberikan ke kita efek emosional dari karya seni ya. Itu yang itu yang saya rasa sampai hari ini efek emosional itu keluar dari kerja-kerja studio, kerja-kerja manual, kerja-kerja pertukaran dan lain-lain, perubahan ide dan segala macam itu semua dari sana saya kira. Nah, saya mau tarik kembali ke awal kayaknya Mas Enin. Kolektif bisa jadi jawaban untuk mempertahankan itu kayaknya. Karena kerja kolektif memungkinkan kita untuk studio tetap terisi tiap hari gitu ya. Tetap ada aktivitas. Ini umat beriman ini begini nih. Den, gimana? Praktek kamu gimana? Pengalaman kamu dengan Mas Enin,
Aku tuh salah satu orang yang banyak bikin karya seni grafis pakai AI Mas Enin. Karena menurut saya kalau ada yang berpendapat bahwa AI itu tuh tidak bisa memberikan secara ini emosionalnya, menurut saya dia belum nyampe bikin promptnya gitu loh. Enggak. Tapi banyak gitu loh. Karena menurut saya itu emang tergantung ini ya, tergantung promptnya, dan kalau saya tetap harus ada kolaborasi dengan kita sebagai penciptanya. Umpamanya ya, saya banyak bikin karya pakai AI. Itu enggak langsung mentah dari AI langsung jebret gitu, maunya dibikin seal screen atau dibikin pakai foto litografi. Itu tetap di drawing lagi untuk memberikan sentuhan. Tapi mungkin benar juga kata Brito emosionalnya. Mungkin emosionalnya adalah ketika masih ada campur tangan tuh gitu. Begitu. Ya artinya dalam maksud kamu AI ini tetap alat gitu kan? Ya, tools. Artinya dia sama aja dengan plat Etsa atau sama aja kayak screen. artisan kali ya. Oke, artisan digital gitu ya, maksudnya. Artisan, iya bisa juga. Karena memang studio grafis atau praktek cetak grafis justru termasuk jenis seni rupa yang paling awal ya, memberikan tempat pada artisan ya. Iya. Karya-karya orang-orang seperti, kalau kita melihat karya-karya banyak seniman modern Eropa gitu, tiba-tiba dibilang punya karya Etsa atau karya yang bikin bukan mereka tapi studio grafis dengan para ahlinya gitu kan. Ya benar juga itu. Kali ini kamu punya artisan AI gitu. Oke. Saya kira itu teman-teman, saya nggak tahu nih ada jatah tanya jawab atau gimana sih panitia tuh? Coba. Enggak ya? Ada jatah tanya aja tapi nggak ada jatah jawab. Oh, jatah tanya ada, nggak ada kewajiban jawab. Iya. Untuk penutup mungkin teman-teman ini ya, grafis huru-hara nih ada yang hadir, jangan-jangan mau sharing sesuatu yang lain sama ya sekali. Ya dong, Sun. Hah? Apa kayak gitu? Sayang kumis lo udah tebel. Ayo dong ngomong. Bagi-bagi stiker kayak apa? Tiba-tiba bagi stiker. Oke, saya kira itu bincang-bincang kita dengan teman-teman pelaku seni grafis atau cetak grafis. Kebetulan kita juga tadi ngomong soal strategi mereka kolektif. Kita udah tahu juga bagaimana dari masa ke masa tampaknya kolektif ini muncul terus, selalu ada dengan motivasi yang macam-macam. Terima kasih Bapak dosen Denny tadi sudah menjelaskan, paling tidak dia memberikan semacam tipologi. Saya nggak tahu itu bisa dipakai beneran atau enggak, tapi paling enggak kedengeran akademis lah, ya kan? Yang pertama itu grafis sebagai praktek aktivisme. Yang kedua itu soal teknik gitu ya, pendalaman skill gitu ya, studio ya, edukasi. Dan baru yang ketiga tadi knowledge itu, keseharian. Terima kasih buat teman-teman yang hadir dan saya kira selesai ini langsung gitu ya. Teman-teman dari Crack itu ada workshop cetak saring. Berhadiah apa tadi Teh? Kita disupport oleh ini ya, jurnal bincang-bincang, katanya yang ikut workshop dapat voucher lumayan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia mengikuti acara. Habis ini karaoke? Mikrofonnya hidup, Anda tinggal ngomong sama operator mau lagu apa. Silahkan.